93.0 Improving Quality of Life. 93,6 Gaya FM Improving Quality of Life. Sahabat Gaya, kita lanjutkan kembali ya obrolan kita bersama Ibu Irma Sustika di Inspiring Woman di kesempatan sore hari ini. Jadi silakan kalau misalnya Anda ingin sekali bergabung, Anda ingin berkonsultasi atau sharing, Anda bisa pergunakan line SMS di 081703336936. Halo Ibu. Iya. Kita sambung lagi nih. Ibu, ketika terjadi konflik dengan orang lain ya, kita harus bisa cepat berdamai ya, supaya masalah tersebut tidak berkelanjutan. Sometimes kita butuh perantara atau mediator nih, terutama orang-orang yang memiliki kata-kata bijak, yang berhati lembut dan lain-lain sebagainya deh pokoknya ya, yang dapat mengubah bara api menjadi tetesan embun pagi dan bisa memberikan kelegaan hati yang panas membara gitu kan. Tetapi bagaimana caranya nih berdamai dengan diri sendiri? Siapa yang akan menjadi perantara atau mediator yang dapat mengeluarkan kata-kata kehidupan yang membuat kita menjadi bisa berdamai dengan diri sendiri nih Bu? Nah, kalau kita konflik sama orang, kita maunya kan buru-buru ya, cepat-cepat dong ya. Iya. Segera supaya masalah itu cepat dapat selesai. Tapi pada saat kita konflik dengan diri kita sendiri, ada perang batin di dalam diri kita sendiri. Itu siapa yang mesti diajak sebagai mediator? Perantaranya? Perantaranya nggak perlu pakai perantara. Oh, gitu ya? Nggak perlu harus ada perantara. Tapi diri kita sendiri yang bisa melakukan itu. Cobalah kita berbicara dan melihat ke dalam diri kita sendiri. Jadi tidak perlu harus melihat ke kiri ke harus ada orang lain seperti kita konflik dengan orang luar, tapi bagaimana kita melihat diri kita saat ini. Oke. Jadi jangan selalu nengok ke belakang. Saat kita selalu nengok ke belakang, itulah yang menjadi api itu terus membara di dalam hatinya, panas terus. Ya, apapun itu kita tidak akan bisa mau menerima sekecil, jangankan yang besar, yang kecil aja kita pasti menolak. Oke. Nah, tentunya yang pertama pada saat itu yang harus menjadi mediasi diri kita sendiri melalui bahwa kita makhluk Tuhan, ya, yang kita punya segalanya. Kita bisa mungkin kita kekurangan dengan kejadian tersebut. Misal ambil contoh tadi perpisahan, atau kita ambil sebuah kerugian. Di balik semua permasalahan yang kita hadapi, masih ada yang bisa kita syukuri. Masih ada yang bisa kita syukuri. Dan dengan masih bisa bersyukur itulah kita masih punya kemauan untuk melihat ke depan. Oke. Saya mau sharing sedikit. Ya, mungkin gampang ya ngomong kayak gitu. Enak ngomong kayak gitu kalau cuma sekedar ngomong. Memang lidah tidak bertulang, Bu. Lidah tidak bertulang, ngomong aja sih lu bisanya, nulis aja sih lu bisanya. Iya. Ya kan? Nggak ngerasain sih gitu. Sering sekali mungkin ya saya mendapat komentar seperti itu dari rekan-rekan saya yang lain gitu. Mungkin mereka melihat diri saya sekarang, tapi apa yang pernah dilewati, mungkin itu pun tidak semua orang pernah melewati. Mau ngomong perpisahan, pernah ngalamin? Oke. Kehilangan, mau bilang kehilangan apa? Kehilangan aset, pernah. Kehilangan rumah tempat kami tinggal, pernah. Ketumpuan hutang ratusan juta, pernah. Sampai harus kehilangan putra bungsu saya juga pernah ngalamin. Oke. Nah,
dalam situasi tersebut betul kita mau bilang seperti tonjokan, pukulan yang cukup keras, ya. Tapi tentunya kita harus bisa menyadari bahwa kita tidak bisa berdiam diri dengan segala permasalahan-permasalahan yang dihadirkan dalam kehidupan kita. Satu langkah pertama, sebuah tangga pertama yang harus kita lakukan adalah, yang saat itu saya lakukan adalah saya menerima. Saya menerima semua runtutan segala kejadian itu dalam kurun waktu berapa ya? 2 tahun kali ya. Itu seperti kalau orang bilang sudah jatuh ketimpa tangga, Jatuh lagi ketimpa lagi. jatuh lagi ketimpa sepeda, kena kejatuhan pohon gitu kan. Babak belur dong ya Bu ya. Babak belur gitu. Betul, babak belur. Tergantung kita mau kejatuhan apa lagi yang di sekeliling kita saat itu ada, atau kita mau berusaha bergerak dan bangkit. Pilihannya ada di diri kita sendiri. Jadi saat itu yang bisa kita lakukan, yang terutama yang waktu itu saya lakukan, oke, saya terima satu persatu kejadian, oke, saya bersyukur. Itu pakai prinsip orang Jawa nih, Flo. Oke. Untung masih ya, pakai prinsip untung cuman ini, bukan yang ini. Begitu kena lagi, untung cuman ini. Oke. Belum itu. Jadi prinsip tersebut bisa kita pergunakan ya sometimes. Sampai itu harus bisa, betul, itu ada bagusnya gitu loh. Ya. Oke. Tadi tangga pertama adalah bagaimana kita terima dulu kejadian tersebut. Segala kejadian tersebut terima aja dulu. Karena selama kita menolak, saya pernah merasakan yang namanya menolak semua kejadian. Semakin saya tolak apapun yang terjadi saat itu, semakin saya merasa marah dengan diri saya sendiri. Semakin tambah dendam ya Bu ya. Semakin saya tambah dendam. Dendam sama orang lain, bahkan diri sendiri, marah sama sendiri-sendiri. Sehingga saya menyalahkan diri saya sendiri. Setelah saya bisa menerima aja dulu, nggak usah bilang macam-macam. Setelah saya bisa menerima, baru kita mulai, saya baru mulai bisa berbaik sangka. Karena mungkin sering bilang berbaik sangka pada Tuhan pertama. Berbaik sangka kepada diri sendiri. Terkadang kita juga tidak berbaik sangka sama diri sendiri. Kita menganggap diri kita tidak punya kemampuan apa-apa. Berbaik sangka juga kepada orang lain, orang-orang yang mau menyodorkan bantuan kepada kita. Nah, setelah itu baru kita lakukan introspeksi diri. Oh ya, mungkin kemarin ada kesalahan, ada kekurangan, ada apa yang harus saya lakukan ke depan. Itulah sebuah langkah-langkah yang membuat kita bisa bangkit kembali pada saat jatuh sedalam apapun. Dan akhirnya tidak mengutuk diri sendiri ya Bu ya. Ya. Atas ketidakberuntungannya kita, seperti mungkin kita berkaca orang-orang lain yang sangat beruntung, yang tidak melewati jatuh bangunnya, babak belurnya kehidupan ini ya Bu ya. Betul, tapi juga di saat itu juga kita bisa melihat ada yang lebih buruk dari kita. Ada yang lebih mengalami situasi yang lebih besar dari kita. Jadi jadi tadi seperti yang saya bilang, kita jangan selalu merasa bahwa diri kita adalah orang yang paling menderita, orang yang paling susah, orang yang paling sengsara. Selalu jadi korban ya Bu ya. Selalu jadi korban. Dengan kita mengungkapkan bahwa saya selalu menjadi korban, itu dengan secara langsung kita mengamini itu, dan kita yakin bahwa saya adalah korban. Saya adalah korban. Saya adalah korban. Nah, saya begini. Nah, akhirnya pergulatan itu yang terus berkecamuk di dalam diri kita. Masalah kecil bisa menjadi sebuah masalah yang besar.
masalah kecil bisa menjadi sebuah kegalauan yang besar. Sekarang lagi tren nih pada galau. Dan banyak pengikutnya nih Bu, followernya. Banyak kan, banyak follower galau ya. Banyak follower galau. Nah, Komunitasnya udah mungkin ribuan nih, galowers semua nih. followersnya galawers kalau gitu ya. Iya. Sekarang yang membentuk kita menjadi galau itu sebetulnya bukan sekeliling kita, tapi diri kita sendiri yang membuat diri kita itu menjadi semakin galau. Oke. Nah, Ibu, Saya kasih contoh. ya, sip. Ya, sekarang bisa dibayangin nih. Tadi saya baru bahas, mungkin teman-teman sahabat gaya, teman-teman Facebook saya, tadi saya baru bahas di status saya. Kalau mau lihat bagaimana sebenarnya kita pada saat kita galau, pada saat kita down, Flo bisa bayangin ada sebuah roti. Roti? Roti tawar ya. Ya. Oke. Bayangin roti tawar itu sekarang Flo cemplungin ke dalam teh manis deh. Teh manis enak dong, teh manis dong. Enak banget. Anak-anak sore-sore begini pula kan, ada roti, ada teh manis panas gitu ya. Sekarang coba cemplungin roti itu ke dalam si teh manis panas tadi. Oke. Apa yang terjadi dengan roti tersebut? Langsung bisa apa ya namanya? Melembek ya, Bu ya? Oke. Kalau kita diemin 3 menit aja, Hancur. Habis itu coba angkat pakai tangan, Nggak pakai bisa. 2 jari kita, bisa nggak? Nggak bisa. Itulah penampakan kita kalau kita mendiamkan diri kita menjadi galawers abadi. Oke. Jadi Ya, kalau ya, kita ya, galau, ya, ya. buru-buru ambil roti, Flo cemplungin, Sebentar aja. sebentar aja. Nah, itu kejadian beneran pada saat saya pernah ngalamin yang benar-benar kegalauan. Temen saya tuh nyodorin roti sama teh panas. Gue buatin teh ya. Senang dong saya. Oke. Nih, coba masukin roti itu ke dalam teh manis ini. Oke, saya masukin. Diamin. Lama-lama itu roti nyemplung kan? Hancur Roti lama-lama. nyemplung dan jatuh ke dasarnya gitu, les gitu. Sekarang ambil. Saya suruh ambil pakai tangan. Gak bisa. Ya tidak bisa. Ambil pakai sendok. Oke, saya ambil pakai sendok. Lihat. Dan hancur. Ya, itulah penampakan kalau lagi galau itu. Oke. Seperti itu kan. Oh iya ya. Emang mau jadi kayak mau dong. Nah, jadi itu mungkin sebuah lucu-lucuan, tapi itu sebuah analogi yang bisa kita coba lihat bahwa kalau kita makin meninabobokan diri kita sendiri dalam situasi atau dalam permasalahan atau dalam kondisi yang tidak menyenangkan sekalipun, itu bukan kita bisa malah mencari jalan keluar untuk keluar dari masalah tersebut, kita malah semakin jatuh dan semakin tenggelam. Oke. Nah, Bu, supaya nanti nggak semakin jatuh dan tenggelam, kita juga ingin tahu ya trik-triknya supaya bisa mengangkat roti itu walaupun cepat tapi otomatis sudah melembek ya, Bu ya. Dan ini kalau nggak cepat-cepat dimakan juga bakalan rusak gitu roti ya. Nah, nanti kita akan coba gali lagi apa yang jadi persoalannya. Ibu jangan kemana-mana ya. Oke, Anda masih bisa bergabung. Saya tunggu Anda melalui SMS di 081703336936 di Inspiring Woman bersama Ibu Irma Sustika.